Sahabat Dipo yang diberkati Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ikan bebas berenang termasuk ketika harus melawan arus. Hanya ikan yang mati yang akan hanyut terbawa arus. Dalam hal berenang, ikan mendaya gunakan sebaik mungkin keadaan air untuk bergerak menuju tujuannya. Ia tidak dipengaruhi oleh dan dikendalikan oleh arus air. Sebaliknya, ia memanfaatkan arus air bagi kepentingannya. Kira-kira seperti ikan itulah hubungan kita dengan arus dunia ketika kita bertobat. Kita tidak lagi dikuasai arus dunia, kita bisa bebas melangkah meninggalkan kebiasaan buruk dan gaya hidup berdosa yang mengikat dan membelenggu kita. Kita dimampukan untuk menjalani gaya hidup yang baru. Yesus telah membebaskan dosa-dosa kita dan memberi jaminan hidup yang kekal. Sekarang kita diberi kuasa atas pengaruh dunia dan dimampukan untuk melawan keinginan daging dan kebiasaan buruk. Lihatlah Sakeus, ia tidak merasa terhakimi oleh orang-orang yang berkata bahwa dirinya orang berdosa dan tidak pantas menerima Yesus di rumahnya. Dan kehadiran Yesus ternyata mengubah sikap Sakeus secara radikal. Ia menjadi orang yang murah hati. Itulah buah pertobatan yang dihasilkan oleh Sakeus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita masih membenci sesama, tidak mau mengampuni, berprasangka buruk terhadap orang lain, hidup dalam kecemaran dosa masa lalu? Marilah kita bertobat dan berbuah dalam kehidupan kita. Jangan katakan kita tidak bisa. Roh Kudus yang diberikan di dalam diri kita akan mengerjakan buah rohnya di dalam hidup kita. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang berdampak pada perubahan sikap dan gaya hidup. Kalau kita bertobat, harusnya gaya hidup dan sikap kita juga akan berubah. Tuhan memberkati.